санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Pendapatan Rusia dari ekspor minyak dan gas diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi tahun ini. Hal ini terjadi saat negara itu menghadapi embargo migas dari negara-negara barat akibat serangan ke Ukraina. Dalam pemberitaan Reuters, sebuah dokumen Kementerian Ekonomi merinci pendapatan Rusia dari ekspor energi akan menjadi 337,5 miliar dolar atau setara Rp5.000 triliun tahun ini. Angka ini 38% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 lalu. Harga ekspor rata-rata gas akan lebih dari 2 kali lipat tahun ini menjadi $730, 10,8 juta rupiah per 1000 meter kubik, sebelum secara bertahap turun hingga akhir 2025. Analis ekonomi menganggap ledakan pendapatan energi yang mungkin didapatkan Rusia ini masih belum mampu untuk mengangkat perekonomian itu secara keseluruhan akibat sanksi. Masih ada sektor-sektor yang mengalami penurunan cukup serius. Dampak sanksi terhadap ekonomi Rusia sangat tidak merata. Di beberapa sektor, hal itu menjadi bencana besar, seperti industri mobil. Sektor minyak relatif tidak terluka untuk saat ini, kata rekanan senior di Institut Jerman untuk Internasional dan Urusan Keamanan, Janis Kluge. Kluge menyebut selain otomotif, sektor teknologi komunikasi dan keuangan mendapatkan pukulan paling kuat akibat sanksi. Pasalnya, bidang-bidang ini memiliki hubungan yang kuat dengan negara barat. Aliran gas dari Rusia, pemasok utama Eropa, berjalan pada tingkat yang berkurang tahun ini setelah Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari. Aliran ini terputus karena beberapa negara Eropa menolak untuk membayar gas dengan mata uang rubel dan juga persoalan turbin pipa gas Nord Stream yang tak dapat beroperasi akibat sanksi. Sebagai akibatnya, harga energi pun melonjak tajam. Para konsumen di benua Eropa pun menghadapi ancaman penjatahan energi pada musim dingin tahun ini dan juga inflasi yang tinggi. Rusia kemungkinan besar telah memperoleh pendapatan sebesar 97 miliar dolar dari ekspor bahan bakar fosil dalam 100 hari pertama perangnya di Ukraina, meskipun ada sanksi berat dan upaya Eropa untuk melepaskan diri dari energi Rusia. Pendapatan ekspor Rusia telah turun sejak Maret, tetapi tetap menjadi rekor tertinggi karena melonjaknya harga energi, kata Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih yang berbasis di Helsinki. Peningkatan permintaan fosil telah menciptakan rejeki nomplok. Harga ekspor rata-rata Rusia 60% lebih tinggi dari tahun lalu, bahkan dengan diskon 30% di bawah harga pasar internasional. Menurut analisisnya, Rusia memperoleh pendapatan energi 93 miliar euro saat pasukan Rusia masuk ke Ukraina pada tanggal 24 Februari dan peringatan 100 hari perang. Rusia menghabiskan kurang dari 25 miliar dolar untuk militernya pada Januari hingga April, menurut data Kementerian Keuangan. Rusia mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengharapkan hingga 1 triliun rubel pendapatan minyak dan gas tambahan. Pendapatan dari ekspor bahan bakar fosil adalah pendorong utama pembangunan dan agresi militer Rusia. Penelitiannya menunjukkan minyak dan produk minyak menghasilkan 63% dari pendapatan ekspor Rusia dalam 100 hari pertama perang, dengan gas 32% dan 5% untuk batu bara. Pendapatan minyak dan gas menyumbang hampir setengah dari anggaran federal Rusia pada tahun 2021, menurut perkiraan Badan Energi Internasional. Uni Eropa mengimpor lebih dari 60% bahan bakar fosil. Rusia, Jerman, Italia, dan Belanda menghabiskan total 34 miliar dolar selama periode itu. Uni Eropa telah setuju untuk melarang 90% minyak mentah Rusia pada akhir 2022 sebagai bagian dari paket sanksi ke-6-nya.
Embargo tersebut mencakup pemotongan untuk negara-negara anggota Uni Eropa yang paling bergantung pada minyak Rusia. China menyalip 3 anggota Uni Eropa secara individual dengan impor 13,1 miliar dolar sebagian besar minyak mentah Rusia.